dan Ketua PBNU Ulil Absar Abdallah. Selamat malam Gus Ulil, selamat malam Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, belakangan ini kita dihebohkan dengan perdebatan sengit mengenai penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sebuah isu yang memicu diskusi antara aktivis lingkungan, tokoh agama, hingga suara masyarakat lokal. Potongan video yang kita saksikan sebelumnya menyajikan dua pandangan utama dari Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia dan Ulil Absar Abdallah dari PBNU, ditambah suara warga Pulau Gak. Lantas, bagaimana kita sebagai bagian dari gerakan kemuhammadiyahan menyikapi polemik ini? Mari kita bedah bersama. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah memiliki pandangan yang jelas mengenai alam dan lingkungan. Konsep rahmatan lil alamin menjadi landasan utama. Alam semesta ini adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijak, bukan dieksploitasi semena-mena. Manusia adalah khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi, yang memiliki amanah untuk memakmurkan, bukan merusak. Dalam konteks ini, Muhammadiyah sangat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekologis, atau yang sering kita sebut al-muhadah ala al-bi'ah. Kerusakan lingkungan bagi Muhammadiyah adalah bentuk fasad atau kerusakan di muka bumi yang dilarang oleh agama. Bahwa pemerintah atau kondisi saat ini adalah no viral, no justice, nggak rame, nggak digubris. Mari kita lihat pandangan Iqbal Damanik dari Greenpeace. Beliau menyoroti dampak kerusakan lingkungan, pentingnya keadilan, dan urgensi krisis iklim. Pandangan ini sangat sejalan dengan prinsip kemuhammadiyahan. Ketika Iqbal menyebut no viral, no justice, ini mengingatkan kita pada pentingnya amar ma'ruf, nahi mungkar, menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jika ada ketidakadilan atau potensi kerusakan yang mengancam kehidupan, adalah kewajiban kita untuk bersuara dan bertindak. Konsep kutukan sumber daya alam yang disuarakan Iqbal juga relevan. Jika kekayaan alam justru membawa kemiskinan dan kerusakan bagi masyarakat lokal serta lingkungan, maka itu bukan lagi berkah, melainkan musibah. Muhammadiyah akan selalu berpihak pada kaum mustadafin, mereka yang tertindas dan terpinggirkan, termasuk oleh dampak pembangunan yang tidak berpihak. Saat yang sama kita juga berhadapan dengan mafsadat atau bahaya atau kerugian-kerugian yang banyak. Tugas kita sebagai seorang policy maker atau tokoh-tokoh masyarakat, bahkan publik sendiri adalah membuat semacam kalkulasi. Ya, nah di sini memang ada dilema antara melakukan eksplorasi pertambangan itu maslahat, tetapi juga ada mafsadatnya. Kemudian menjaga lingkungan itu juga maslahat, tetapi juga. Kemudian pandangan Ulil Absar Abdallah yang menyampaikan teori multiple maslahat dan mafsadat. Muhammadiyah juga memahami pentingnya maslahat atau kemaslahatan umat. Namun, maslahat tidak boleh hanya diukur dari keuntungan ekonomi jangka pendek. Maslahat yang sejati adalah yang membawa kebaikan jangka panjang, berkelanjutan, dan tidak merusak tatanan kehidupan. Ketika Ulil mengatakan bahwa bad mining yang tidak baik bukan pertambangan itu sendiri, Muhammadiyah setuju bahwa praktik yang merusak harus dihindari. Namun, kita juga perlu bertanya, apakah ada good mining di pulau kecil yang secara ekologi sangat rentan? Prinsip Saad Ad-Zariyah menutup pintu kerusakan menjadi penting di sini jika potensi kerusakan lebih besar daripada manfaatnya. Atau jika manfaat hanya dinikmati segelintir pihak, maka patut dipertanyakan. Mengenai narasi fearmongering tentang krisis iklim, Muhammadiyah memandang bahwa ilmu pengetahuan modern, termasuk data tentang perubahan iklim, adalah bagian dari ayat-ayat Allah yang harus direnungkan. Mengabaikan fakta ilmiah yang valid tentang krisis iklim adalah bentuk ketidakpedulian terhadap amanah khalifah fil ard. Tentang kehadiran tambang nikel yang ada di Pulau Gak ini. Ya, kalau untuk tulisnya kami nelayan ya cukup membantu juga. Terkadang dari P3 Nikel juga memberikan kami alat tangkap.
Suara masyarakat lokal di Pulau Gap yang merasa terbantu oleh perusahaan tambang juga harus didengar. Ini menunjukkan kompleksitas masalah. Muhammadiyah dengan semangat Al-Ma'un selalu berupaya mengangkat harkat martabat masyarakat. Namun, bantuan yang diberikan haruslah yang berkelanjutan dan tidak mengorbankan masa depan lingkungan serta keberlanjutan hidup mereka. Apakah bantuan jangka pendek sebanding dengan potensi hilangnya mata pencarian tradisional seperti perikanan atau pariwisata bahari dalam jangka panjang? Ini adalah pertanyaan krusial. Dari sudut pandang kemuhammadiyahan, polemik Raja Ampat ini adalah ujian bagi komitmen kita terhadap keadilan ekologis dan sosial. Kita harus menolak pandangan yang menganggap sumber daya alam hanya sebagai komoditas ekonomi semata. Sebaliknya, kita harus melihatnya sebagai amanah yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Muhammadiyah akan selalu mendorong kebijakan yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat. Ini berarti, pertama, prioritas lingkungan. Melindungi ekosistem yang rentan seperti Raja Ampat adalah prioritas mutlak, bahkan di atas keuntungan ekonomi jangka pendek. Yang kedua, keadilan sosial, memastikan bahwa setiap pembangunan membawa kesejahteraan yang merata, bukan hanya bagi oligarki, tetapi juga bagi masyarakat lokal. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Proses perizinan dan operasional tambang harus transparan dan akuntabel, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Yang keempat, pengembangan alternatif, mendorong diversifikasi ekonomi ke sektor-sektor yang berkelanjutan seperti ekowisata atau perikanan berkelanjutan yang lebih sesuai dengan potensi Raja Ampat. Krisis iklim dan kerusakan lingkungan adalah tantangan nyata yang membutuhkan tindakan nyata. Muhammadiyah menyerukan kepada seluruh pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat, untuk merenungkan kembali tujuan pembangunan. Apakah kita membangun untuk kemaslahatan sejati atau justru mewariskan kerusakan bagi anak cucu kita? Semoga kita semua dapat menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan bagi alam dan sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.